Yes, menarik kali ya pada malam hari ini. Coba perhatikan deh. Kenapa mereka tuh kok dicap dengan dua cap di situ ya oleh Allah. Dua status kafara, fajara. Ya, rupanya sebelum-sebelumnya juga dikaitkan dengan wajahnya dengan dua kondisi wajah. Ya, kondisi wajah yang pertama ghabarah, kemudian yang kedua tarhaquha qatarah. Jadi di sini ada pasangan-pasangannya ya. Gambaran dua kondisi wajah karena ada dua kondisi yang mereka kerjakan. Nah, menariknya di sini boleh jadi al-kafarah itu di keyakinannya, kufur, fajarah itu di perbuatannya. Sementara kalau orang beriman, wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Nah, orang-orang beriman di surah Abasa wa Tawalla ini, surah Abasa maksudnya digambarkan dengan gambaran yang istimewa. Pertama, musfirah wajahnya karena dia beriman. Di dalam keyakinannya, dhahikatum mustabsyirah, tertawa riang gembira karena amal perbuatannya. Jadi cocok nih. Jadi sifat yang pertama menggambarkan sisi dalam, sifat yang kedua menggambarkan sisi luarnya. Kafarah dari sisi keyakinan, fajarah dari sisi perbuatannya. Makanya orang yang wajahnya muram, suram memang dari hatinya itu. Kalaupun nanti tambah gelap lagi, ditambah perbuatan biasanya. Begitu juga orang beriman, belum lagi orang beriman itu berdandan, sudah cerah wajahnya. Karena apa? Karena ada iman di hatinya. Tapi kalau dia beramal saleh, maka balasannya dengan dhahikatun mustabsyirah. Tertawa dan bergembira ria. Ini sih kelihatannya muqabalahnya ya. Pasangan yang ketemu nih. Dua di sini. Dan menarik juga untuk kita tekankan di ayat ini tadaburnya. Betapa jeleknya sifat kufur dan fujur. Kafarah, fajarah itu jelek banget. Kenapa jelek? Keyakinannya sesat, perbuatannya jahat. Tadi kan saya bilang ada orang keyakinannya sesat, tapi kadang perbuatannya itu masih manusiawi. Sehingga mereka mendemo Israel lah. Walaupun dia kufur, secara keyakinan seperti misalnya rahib-rahib mereka tuh, tetapi perbuatannya menolak pembantaian kemanusiaan di Gaza misalnya. Dia tidak fujur. Nah, kalau orang-orang sealiran setan nyaho, ada dua tuh. Hatinya keyakinannya kufur, perbuatannya fujur. Nah, inilah sejelek-jelek status manusia. Jika ada dua yang melekat, dua predikat padanya melekat. Keyakinannya kufur, perbuatannya fujur atau fusuk. Jahat dan dosa besar. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa balasan
seseorang tergantung pada keyakinan dan perbuatannya. Jadi di sini menjelaskan bahwa ulaika humul kafaratul fajarah. Balasannya itu dibalas karena dua. Balasan seseorang itu karena dua. Satu karena keyakinannya, yang kedua karena perbuatannya. Karenanya di ayat ini dijelaskan bahwa wajah mereka yang suram ditindis warna hitam karena memang wajah suram berasal dari keyakinan yang keliru. Ditambah dengan warna hitam, perbuatannya yang jahat. Ini balasan Allah sesuai ya dengan kondisi keyakinan di dalam dirinya, sesuai juga dengan perbuatannya. Ayat ini juga menggambarkan tentang betapa hinanya orang-orang yang kufur itu. Begitu juga betapa hinanya orang-orang yang fujur itu di mata Allah. Kedua predikat yang pertama kufur dan fujur, dua-duanya buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ada juga tambahan yang menarik dari Abdurrahman Haban Nakeh. Tekanan yang menariknya adalah al-kafarah. Jamaknya al-kafir. Al-kafir itu siapa? Al-jahid lil haqqi wa huwa alimun bihi. Orang yang mengingkari hak padahal dia tahu kebenarannya. Atau kemungkinan yang kedua, kata kafir, kan ada kufur millah, ada kufur nikmah. Kalau bahasa kita kufur nikmat. Cuma terlalu fasih, kufur nikmat. Itu salah tuh. Nah, supaya pada senyum dulu nggak ngantuk. Ni'mah dengan niqmah beda loh. Lawan katanya ni'mah adalah niqmah. Jadi kalau nikmat adalah kebaikan, kalau nikmah ya keburukan bencananya. Makanya jangan sampai lebay kalau minum kopi nikmat. Minum racun itu, Ustaz. Iya, kalau minum racun baru nikmah. Ya, kalau saking enaknya minum grape juice, nikmat. Terlalu fasyih. Terlalu fasyih jadi nikmat. Nah, itu nikmah lawan kata ni'mah. Nah, ada orang kufur millah, artinya kufur agama, biasa murtad. Ada kufur nikmat, tidak murtad tapi dia kufur. Nah, itu makna kafara. Jadi ada orang yang tertutup dari kebenaran, ada orang juga tertutup dari nikmat. Dua-duanya kafir. Yaitu kafir agama, yang kedua kafir nikmat. Ya, kafir nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang menarik juga tuh. Tanda orang kufur nikmat gimana? Dia sengaja tidak menyebutkan nikmat itu karena takut diminta mensyukurinya. Apalagi mensyukurinya itu bagi-bagian. Wah, susah dia. Biasanya kalau dapat nikmat diam-diam. Giliran susah, nah seluruh keluarga tahu. Untung diam. Kenapa? Takut ditagih kesyukurannya. Nah, orang kayak gini nih juga kufur namanya. Kufur nikmat tapi ya belum kufur agama. Kalau kufur agama yang bagaimana? Mengingkari yang hak padahal dia tahu itu hak. Nah, itu tuh kufur agama. Kufur, orang yang tercover dari kebenaran. Nah,
Itu tadi menarik dari kufur, sementara fujur huwal imbi'atsul wasi'. Ya, al-waqhu fil qaba'ihi wal athami wal ma'asi. Jadi ini bangkitnya sifat jahat ya pada diri seseorang dan kemudian meluas. Dia kemudian melakukan berbagai macam bentuk dosa, melakukan banyak kemaksiatan. Nah, itulah orang fujur itu di sini. Orang yang paling kreatif melaksanakan semua jenis kejahatan. Dia lakonin semuanya. Bahkan bukan cuma jenis-jenisnya, bukan cuma semua jenis-jenis kejahatan dia kerjain semua, tetapi yang dia kerjakan itu sampai level yang paling tinggi pula. Semua kejahatan dilakukan semua level atas semua. Nah, inilah orang fujur. Berbagai jenis maksiat dikerjain semua, sementara yang dikerjainnya pun levelnya level tinggi, itu fujur. Gitu ya. Nah, ini orang fujur dan kufur. Karenanya, kalau ada dua status yang melekat pada orang-orang ini semua, maka kita tentu harus menghindari. Periksa lagi keyakinan kita, ada nggak yang keliru? Evaluasi lagi, terutama keyakinan-keyakinan kita. Terutama tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifat kita kepada Allah lewat namanya, lewat sifat-sifatnya, ma'rifat kita juga pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kebanyakan orang lagi kufur, kapan biasanya? Kalau sedang tertimpa musibah, ya. Orang biasanya kufur, itu bisa dua kemungkinan sih, bisa lagi susah, bisa juga dalam keadaan senang. Bisa dua-duanya. Nah, kita harus bagaimana nih? Jauhilah sifat kufur nikmat, apalagi kufur millah, kufur agama. Ini bahaya. Karena langkah selanjutnya adalah setelah kufur agama adalah, maksud saya setelah kufur nikmat adalah kufur agama. Maka kita harus menjaga diri dari semua sifat ini. Silakan Ustaz Deden. Baik Ustaz. Ulaika humul kafaratul fajar. Kata kufur mempunyai makna dasar menutupi. Orang yang mengingkari kebenaran padahal dia tahu, dan orang yang mengingkari nikmat Allah padahal dia tahu, disebut kafir karena dia menutupi. Menutupi kebenaran itu dan menutupi nikmat itu. Dan menutupi hati mereka untuk menerimanya sebagai kebenaran, dan menutupi hati mereka untuk menerimanya sebagai nikmat. Karena mereka perbuatannya menutupi kebenaran dan menutupi nikmat, maka wajah mereka di akhirat ditutupi. Ditutupi ghabarah tarhaquha qatar. Orang mukmin
karena beriman kepada kebenaran dan mensyukuri nikmat, maka tidak ada penutup tuh di wajahnya, menjadi bercahaya. Al-Fajarah itu ketika kebenaran ditutup dan nikmat ditutup, maka yang keluar dari perbuatan orang itu ya fajarah. Karena dalam hatinya tidak ada dorongan untuk berbuat baik. Fajarah ini atau fujur ini sebagai perbuatan yang lahir dari tertutupnya kebenaran dan tertutupnya nikmat Allah. Tadi disampaikan oleh guru kita, kafarah ini adalah hatinya keyakinannya sesat. Fajar ini perbuatannya jahat. Karena kan tertutup kebenaran, maka yang keluar dari perbuatannya itu, yang ditampilkan oleh dirinya itu, semuanya fajar. Tidak ada. Kita menanam benih singkong, tiba-tiba berbuah menjadi rambutan. Kalau kufur di hatinya, ya perbuatannya fujur, pasti itu. Menanam kufur melahirkan perbuatan fujur. Menanam iman maka melahirkan perbuatan ihsan. Ulaika humul kafaratul fajar. Dengan urutan di ayat ini al-kafarah lalu al-fajarah. Al-fajarah ini tidak bisa dihentikan kecuali bibitnya, yaitu kufurnya itu hilang. Maka nanti akan berganti. Dipangkas misalkan agar tumbuh menjadi ihsan, maka tidak mungkin selama di dalam hatinya masih menyimpan kekufuran. Tetapi kalau kekufurannya dengan hilang, otomatis fujurnya itu juga akan hilang. Karena akarnya ditumpas, batang, pohon, daun, dan bunganya pun juga akan mati. Tetapi kalau misalkan dimatikan, dipetik bunganya doang atau dipangkas dahannya dan batangnya selama akarnya belum dimatikan, maka akan tumbuh lagi. Terus seperti itu. Wajah-wajah inilah yang dimiliki oleh orang atau oleh manusia yang disebutkan di ayat 17, qutilal insanu ma akfar. Qutilal insanu ma akfar. Dan mereka ini juga yang disebutkan di ayat 5, amma manistaghna. Mereka punya wajah tetapi tidak dihadapkan untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk beriman dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini di ayat pertama surah Abasa ini Rasulullah kan dilarang bermuka masam. Ya, dilarang bermuka masam. Ini karena larangan ini walaupun begitu halus ya. Karena kalau orang yang bermuka masam ini menunjukkan kekecewaan dalam hati gitu ya, sehingga wajahnya itu yang mestinya seorang dai ini wajahnya selalu musfirah, selalu dhahikah, selalu mustabsyirah, ini kalau bermuka masam itu seperti ghabaroh kan jadinya, ghabaroh tarhaquha qatar. Nah, orang-orang yang berdakwah itu wajahnya harus selalu musfirah, selalu dhahikah, selalu mustabsyirah. Apapun yang terjadi itu. Karena nanti di akhirat juga akan diberikan seperti itu. Nah, orang-orang yang ketika di dunianya membelakangi kebenaran
menolak kebenaran, walaupun saat itu mereka bisa tertawa seenaknya dengan kekuasaan yang mereka miliki dan kekayaan yang mereka miliki, maka itu yang mereka lakukan akan berakhir menjadi wujuhun alaiha ghabarah tarhaquha qatarah, karena mereka sudah menciptakan itu semua masa mereka hidup, mereka kufur dan mereka fujur.